Eh, Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah adada ma khalaqta wa razaqta wa ahyayta ila yaumin tab'asu man afnait. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hati kita dari pujian manusia, sehingga kita betul-betul mengucapkan dengan hati kita semua pujian milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita semua. Kita dipuji karena kehebatan kita, karena kecantikan kita, karena kegagahan kita, karena ilmu kita, karena harta kita, semua adalah milik Allah. Maka ketika kita ucapkan betul-betul dengan hati yang dalam, alhamdulillah, kita tidak mudah baper. Kita tidak mudah ngambek, tidak mudah tersinggung. Maka ketersinggungan itu adalah alert, gitu kan. Sebuah alarm, sebuah warning, sebuah peringatan bahwa hati kita sedang kosong dari Allah. Hati kita sedang kosong dari Allah. Siapa yang kita besarkan? Diri kita. Maka penting rasa itu. Rasa itu sebagai alarm. Laksana kita naik mobil, hampir nabrak, ketika kita mundur dikasih alarm titit. Nah, seperti itulah. Maka biasakan ucapkan alhamdulillah, semua pujian milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, seluruh pujian milik Allah. Maka kata-kata alhamdulillah tidak bisa satu kali, berkali-kali alhamdulillah. Supaya kita menghayati. Maka betapa banyak orang berlomba-lomba menepuk dada, inilah aku. Tebar persona, gitu kan, tebar persona, menunjukkan inilah aku. Wajahnya di mana-mana, ya. Inilah aku, akan tetapi dia lupa tujuan hidup adalah inilah Allah. Kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Biasanya orang-orang yang selalu seperti ini gampang tersinggung, menunjukkan siapa saya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kata alhamdulillah ini mendapatkan an-nafsul maut, mainah jiwa yang tenang. Dihina, dicaci maki, diremehkan, keep smiling sudahlah. Mau diapain? Toh yang menghina tidak punya pujian. Biasanya orang yang menghina itu karena punya kelebihan, kita dia iri. Biarkan. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalam dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menyadari suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu indah, begitu harum perilakunya. Tutur katanya membawa kesejukan. Ya. Itu pun dihina, dicaci maki. Subhanallah. Apalagi kita yang jauh sekali dari kesempurnaan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa bersabar. Dan pada hari ini kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi. Insya Allah setiap hari Sabtu, kalau kita sehat semua, ada waktu, mudah-mudahan kita mendalami hadis Rasulullah SAW. Dan insya Allah setiap hari Ahad kita akan masuk ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis yang luar biasa yang mengajarkan hati kita supaya cinta orang susah. Mencintai orang susah, dekat dengan orang kaum duafa, kaum fakir miskin, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan hanya kesalahan individual vertikal saja. Bukan hanya kesalahan individual vertikal saja dengan sholat, dengan berzikir. Kita sujud pada Allah. Bukan hanya kesalahan individu vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal, mendekatkan diri kita kepada Allah. Betapa banyak orang karena lingkungannya hanya orang-orang kaya, mungkin komunitas sosialita, maka hatinya keras, susah untuk baca Quran.
Hatinya keras, susah untuk menitikan air mata ketika sholat. Hatinya keras, susah untuk berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Hatinya keras sehingga sulit sekali untuk berdoa setiap saat. Kenapa? Karena lingkungan membentuk hati yang keras. Maka itu kita harus set up lingkungan kita dengan apa? Salah satunya yang sangat dahsyat adalah duduk bersama orang-orang yang susah. Duduk bersama orang-orang fakir miskin. Duduk bersama orang-orang kaum duafa. Kita akan lihat ini namanya ihsan. Ihsan itu bukan sekedar berbuat kebajikan. Dan ini pernah saya terangkan, ihsan adalah an ta'budullah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hafalkan ini baik-baik. Saya akan ulangi. Ihsan adalah Anda beribadah, mengabdi kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Ini rasa. Kalau tidak mampu, ingat Allah melihat Anda. Saya ulangi lagi. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Berarti ada kebersamaan dengan Allah. Kalau tidak mampu, ingat Allah itu melihat kita. Melihat kita berarti merasa dilihat, itu grade di bawah. Di atasnya merasa melihat, seakan-akan melihat. Intinya ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Saya ulangi lagi. Jadi ihsan, kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Film takun tarah, seandainya kita tidak mampu merasakan melihat Allah, ingat kita rasakan kita sedang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Saya akan ajarkan satu hari ini adalah bagaimana kita rasa kebersamaan dengan Allah. Melihat dalam tanda kutip, melihat Allah. Melihat Allah bukannya nanti di akhirat, iya ini dalam tanda kutip. Tahu dari mana? Hadis Qudsi yang saya akan bacakan hari ini insya Allah. Hadis Qudsi itulah teks-teksnya dari Allah Azza wa Jalla. Firman-firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Hadis Qudsi ada yang lemah, ada yang maudhu, ada yang palsu, ada yang lemah. Tapi hadis yang saya bacakan adalah hadis Qudsi yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke hadisnya ya. Saya akan terangkan di sini, saya akan share supaya kita bisa melihat semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan baca. Dan ini hadis inilah yang menyebabkan kenapa saya bersemangat sekali ke hutan belantara ya, ke hutan di Mentawai, di pelosok-pelosok. Sampai sekarang pun kita melakukannya. Nah, lihat, saya akan membacakan hadis qudsinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, qala, Abi Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Ya, redaksinya perhatikan. Innallaha azza wa jalla yaqul yaumil qiyamah. Perhatikan Bapak-bapak Ibu, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, berkata. Nah, ini menunjukkan yang berbicara siapa? Allah. Ya, ini tentang kepedulian. Ya Bani Adam, wahai manusia. Wahai Bani Adam, maksud wahai manusia. Jadi ada orang-orang dipanggil oleh Allah, hai manusia, hai si fulan, hai si fulan. Maritu falam ta'udni. Dulu aku pernah sakit, kenapa engkau tidak menjenguk aku dulu? Ketika kamu di dunia, kenapa engkau tidak menjenguk aku ketika aku sakit? Perhatikan redaksi. Bingung hamba Allah itu. Qala, hamba Allah di depan Allah mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabbi, bagaimana ya Allah? Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku bisa jenguk engkau yang sakit? Bukankah engkau adalah Tuhan alam semesta? Allahu Akbar. Kok Tuhan sakit? Nah, ini ungkapan yang harus kita pahami. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak pernah sakit. Tapi ini ungkapan bagaimana kelembutan Allah supaya dipahami oleh manusia. Bagaimana ini bahasa-bahasa untuk manusia supaya mengerti. Apa kata-kata Allah? Qala, Allah menjawab.
Amma alimta an abdi fulan marido. Dulu kamu waktu di dunia pernah tahu, kamu sudah tahu bahwa si fulan sakit. Falam ta'uduhu, dan kamu abaikan orang itu. Anda belum menjenguknya. Jadi kita ada orang sakit, kita diem aja, tidak menjenguk. Ini dalam konteks penyakit yang tidak menular, ya, seperti COVID-19 ya tidak mungkin ya. Ini kita harus lihat konteksnya. Artinya dia sakit yang tidak menular tentunya. Dulu ada si fulan itu sakit, kenapa kamu nggak menjenguknya? Nih redaksi yang lebih dasar ini. Amma law alimta annaka law uddahu. Kalaulah Anda tahu, kalau dulu tahu, gitu, dan kamu menjenguknya, ya yang harus digaris bawah yang ini Bapak-bapak. Lawajadtani indahu, maka engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Allahu Akbar. Allah di sisinya. Kita lanjutkan hadis ini. Ya benar Adam, hai manusia, Allah berfirman lagi kepada manusia, istat'amtuka falam tut'imni. Dulu aku minta makan kepada kamu, tapi engkau tidak ngasih makan aku. Qala, hamba Allah mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku kasih makan engkau? Bukankah engkau Tuhan, pemilik dan pengatur alam semesta? Allah berfirman, qala, amma alimta annahu istat'amaka abadi fulan falam tut'imhu. Kamu dulu di dunia ada orang yang si fulan itu minta makan kepada kamu, tapi kamu tidak kasih makan. Jadi ada ini orang susah berarti. Kaum du'afa diminta makan. Orang kelaparan. Kaum fakir miskin. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Ini kata-kata yang penting. Kalau kamu tahu dan kamu kasih makan kepada orang itu, maka kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Di balik, lawajadta dzalika indi. Kau akan mendapatkan orang itu di sisiku. Kalau Allah tadi redaksinya, aku ada di sisinya. Jadi Allah ada di sisi orang yang tadi yang sakit. Yang sekarang engkau akan mendapatkan orang sakit itu di sisiku. Dzalika indi. Subhanallah. Ya benar Adam, hai manusia. Istasqaituka falam tasqini. Dulu aku minta air minum kepada engkau, dan engkau tidak kasih air minum buat aku. Qala, manusia mengatakan, ya Rabbi kaifa asqik wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku ngasih air minum kepada engkau, bukankah engkau Tuhan alam semesta? Lihat redaksinya. Allah berfirman, istasqaka abdi, hambaku si fulan minta air minum waktu kamu di dunia, falam tasqihi, tapi engkau belum ngasih air minum. Dia minta tapi kamu nggak ngasih. Amma alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Kalau kamu mengasih minum, engkau akan mendapatkan hal itu pada sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini tafsir hadis begitu banyak gitu kan. Menerangkan tentang hadis yang tadi, menafsirkan hadis yang tadi. Saya akan menjelaskan kepada Bapak-bapak Ibu di sini dialog yang luar biasa. Betapa kita lupa bahwa sekeliling kita banyak orang susah. Apalagi fakir miskin semakin banyak. Barusan ini saya keliling
Kalau di Bentawi udah fix sangat fakir sekali. Saya keliling kemarin itu berapa sebulan yang lalu mungkin ke daerah-daerah, Masya Allah. Mereka muslim seperti kita, tidak sholat. Pertama karena kefakirannya. Maka itu ada gema sujud. Gema sujud itu mengajak untuk sholat. Tapi ngajak sholat, saya nggak kepikir awalnya, masa iya semiskin itu. Kalau di Mentawai orang fakir banyak sekali. Ini kita lihat, ya Allah, betapa banyak orang susah. Nah, kita lihat hadis tadi. Hadis tadi dialog antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu hadis qudsi. Yang menunjukkan Allah meminta kita. Bagaimana Allah meminta sementara dia Tuhan yang tidak membutuhkan apapun. Ini adalah analogi. Kaum fakir miskin yang susah sekeliling kita adalah ujian buat kita. Ketika mereka membutuhkan apapun yang mereka butuhkan, dari makan, dari air, bahkan ketika mereka sakit, itu seakan-akan ujian buat kita, Allah di sampingnya. Jadi kacamata kita ini Bapak-Bapak Ibu, kacamata kita ketika kita melihat orang fakir miskin, lihat, jangan lihat seperti ini, oh dia fakir, oh miskin. Tapi pakai kacamata, ada Allah di sisinya. Ini ujian buat saya. Subhanallah. Ketika kita melihat orang susah, kita kasih makan, di situ ada Allah di sisinya. Jadi kita betul-betul ihsan. Ihsan seakan-akan kita melihat Allah di sisi orang-orang yang susah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah bukan hanya dengan berzikir dalam kesunyian. Tidak ada yang melihat dalam kegelapan tahajud. Tapi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan orang-orang yang susah. Karena di situ ada, di sisinya adalah Allah. La wajadtani indah. Engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Subhanallah. Maka ketika kita melihat dan memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin, hanya orang penghuni surga nanti di kelak akhirat. Ketika dia memberikan, tidak merasa memberi. Kok bisa tidak bisa merasa? Karena di sisinya orang susah itu ada yang maha memiliki, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Yang punya itu ada di samping orang miskin. Maka redaksi orang-orang yang penghuni surga dulunya di dunia ketika mereka berinfak tidak merasa berinfak. Bagaimana tidak merasa berinfak? Itu dari Allah. Ada Allah di samping orang. Dan Allah melihat kita. Itu namanya muhsin. Muhsin adalah orang yang melakukan kebaikan dan dia merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang bersedekah merasa hebat. Dia punya ilmu. Seorang ustadz sekalipun wajahnya di mana-mana menunjukkan inilah aku. Bahkan punya lembaga-lembaga memakai namanya. Apakah Anda membesarkan nama Anda atau nama Allah? Allah. Bahkan ada orang-orang yang membangun masjid memakai namanya. Bahkan ada orang membangun rumah-rumah yatim. Rumah yatim bisa pakai namanya. Kita hidup di dunia ini membesarkan Allah, bukan membesarkan who am I, tapi who is Allah. Maka ketika orang yang melakukan kebaikan, dia sakit, dia tengok di situ ada orang sakit. Tapi jangan hanya melihat orang sakitnya. Di sisinya ada Allah. Di sini ada orang fakir, dia minta makan, minta minum. Bahkan dalam hadis yang lain minta pakaian. Kenapa engkau tidak kasih pakaian aku, ya hambaku? Ya Allah, bagaimana aku ngasih pakaian engkau sementara engkau Tuhan alam semesta? Ingat dulu ada orang minta pakaian. Kalau Anda ngasih pakaian berarti engkau akan mendapatkan aku pada sisinya. Ini jujur Bapak-Bapak Ibu, ini curhat saya. Ini curhat, ini pengalaman kita membangun Mentawai itu lebih dari 10 tahun. Betapa susahnya ngumpulin pakaian. Pakaian bekas. Nggak pernah ngumpulin pakaian bekas itu 1 minggu. Berbulan-bulan baru dapat. Ya kenapa? Karena orang merasa, oh dia bentar aja. Padahal itu panggilan siapa? Panggilan Allah. Panggilan Allah. Nah ini kadang-kala, di pengajian bapak-bapak ibu-ibu, ayo kita kumpulin pakaian. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 4.
Bahkan kadang-kadang pertanyaan, kapan yang terakhir itu biasanya. Dan alhamdulillah sudah sekian bulan kumpul baru kita kirim. Ini baru kita kirim. Subhanallah. Dia lupa bahwa nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Hai hambaku, engkau punya pakaian berlebih, kenapa engkau kasih aku? Ya gimana aku ngasih engkau kan Tuhan? Dulu ada orang, panggilan dari aksi peduli bangsa. Dari aksi peduli bangsa. Aksi peduli bangsa minta Anda pakaian, tapi susah sekali ngasih pakaian. Ini. Kadang-kala kita, nah ini sekarang kita punya gerakan gemas sujud. Ya, bagaimana kita melihat saudara-saudara kita. Sampai dalam hati saya bilang, ya Allah, apakah kita harus bikin wisata religi? Namanya wisata kan jalan-jalan. Wisata religi itu ini saya punya pikiran, oh, jemaah-jemaah itu melihat langsung orang susah. Dan dalam hadis qudsi, hadis sahih, seakan-akan kita duduk bersama Allah. Duduk bersama Allah. Orang susah. Maka hati kita lebih lembut. Bagaimana melembutkan hati, Pak Ustaz? Salah satunya adalah duduk bersama orang susah. Maka kita balik ke rumah kita, ya Allah, alhamdulillah kita punya ini, ya Allah, alhamdulillah kita punya ini, ya Allah, alhamdulillah. Tapi duduk dengan orang yang fakir miskin, ya Allah, ini aja nggak bisa. Di Majalengka, ustadznya ngajar di masjid-masjid. Anaknya makan hanya dengan nasi putih, nggak pakai lauk, nggak pakai apa-apa. Dia ngajar memang tidak dibayar. Tapi kalau kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Perancis mahal, bayarnya mahal. Ya. Saya lihat anaknya asik-asik makan, ya, udah ada beban buat dia. Begitu fakirnya, gitu kan. Miskinnya itu masih bersyukur, masih bisa makan makanan pokok saja. Jadi di pelosok-pelosok masih banyak orang yang susah. Ini kesempatan emas kita sebetulnya untuk membangun akhirat kita. Maka seakan-akan yang ngasih makan dibutuhkan, yang meminta makan membutuhkan. Pada dasarnya kalau dengan deep thinking, yang ngasih makan yang membutuhkan. Kok begitu? Loh, yang ngasih makan kan dia orang kaya. Dia punya harta. Perlu diingat, orang yang miskin tadi makan untuk kehidupan dunianya. Sementara orang yang ngasih makan untuk kehidupan akhiratnya, lebih abadi, lebih panjang kehidupannya. Maka sesungguhnya yang membutuhkan adalah orang yang kaya terhadap orang miskin. Kita ini hidup di saat kehancuran peradaban Islam. Kita hidup di saat orang-orang Islam benci terhadap Islam. Kita hidup di kalangan kanan kiri kita, depan belakang kita, banyak sekali orang-orang munafik. Anti terhadap ajaran agama Islam. Maka efeknya orang jauh dari ajaran agama Islam, hilanglah keadilan sosial. Yang adalah kapitalisme. Disinilah kesempatan emas kita di saat orang-orang fakir miskin banyak. Di situ ada Allah menguji sampai di mana kita mencintai Allah. Mencintai Allah dengan mencintai orang miskin. Subhanallah. Bayangkan ketika kita duduk bersama orang-orang susah. Coba Anda ke Mentawai. Bapak-bapak ibu, ayo kita ke Mentawai yang punya kemampuan secara fisik dan harta. Berangkat ke sana, duduk bersama orang-orang. Anda lihat. Bahkan dalam rumah mereka garam aja nggak ada. Muslim, ya paling sarungnya cuma satu, itu pun dikasih kita. Karena kita kekurangan. Nggak usah ke Mentawai, terlalu jauh naik pesawat, nyebrang lautan, sampai pulau ini masuk lagi ke pakai speedboat 8 jam di hutan. Ini di sini di Jawa Barat, perbatas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Allah Akbar. Saya melihat satu dusun, jangankan musola masjid nggak ada. Gak ada yang satu sholat pun gak ada yang sholat. Satu pun dalam sholat. Karena kefakirannya. Ini kadang-kadang saya pikir, oh kita ajak ini, kita wisata aja, lihat ini, lihat ini. Memang kita di sana harus pakai mobil yang, karena kan masuk beberapa, ada masuk hutan-hutan karet gitu kan. Subhanallah, kita lihat, ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali yang bertanya, Ustaz Arifin, kenapa antum ke Mentawai? Ya karena hadis ini. Saya ingin dekat dengan Allah. Bahasa yang lain, aku ingin duduk bersama Allah. Duduk bersama Allah gimana? Lihat hadis yang tadi. Duduk bersama Allah adalah duduk dengan orang-orang fakir miskin.
Kalau Anda selalu duduk dengan orang-orang kaya, partner bisnis Anda, teman-teman orang-orang yang pakainya branded semua, kecenderungan orang kaya, who am I, who am I. Terus kapan Anda duduk dengan orang yang miskin? Subhanallah. Ini belum iming-iming yang lain dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Allah tentang orang yang sakit saja. Orang yang sakit. Saya akan bacakan hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita hitung ini yang pertama kali kita mau dekat dengan Allah. Dekat orang susah, Bapak. Coba kalau lingkungan kita orang-orang kaya, para pejabat-pejabat, hanya orang-orang mereka saja yang dekat. Mereka biasa makan enak, hidup enak semua. Bahkan ada yang pakai pesawat jets pribadi, kemana-mana pakai mobil yang harga miliaran, dan tidak pernah menengok orang-orang susah, maka hatinya akan keras. Subhanallah. Sekarang kita lihat, ini ingin dekat dengan Allah, duduk bersama Allah, kepedulian adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Kepedulian adalah bentuk cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita datangin orang sakit, pahalanya Allah. Nah, baru iming-iming tentang pahala. Kita lihat ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya supaya kita bisa membaca langsung hadisnya, baca langsung, diterjemahin langsung. Bahasa yang lain supaya kita ngerasain luar biasa. Ya, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib tentang iyadatul marid, yaitu menjenguk, ziarah orang yang sakit. Itu sama saja ziarah fillah, yaitu berziarah di jalan Allah. Di sini penting sekali nih hadis sahih, nih lafaz sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Subhanallah. Kita lihat hadis ini langsung saja. An Tariq al-Hakim bin Utaibah an Abdurrahman ibnu Abi Layla qala jaa Abu Musa ila Hasan ibn Ali ya'uduhu فقال له علي عين جئت أو شامتا قال لا بل عائدا فقال له علي إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini dia ada yang sakit, dia menjenguk Hasan bin Ali, menjenguk saudaranya gitu. Jadi dari Abdurrahman bin Ali qala jaa Abu Musa ila Hasan ibn Ali. Hasan Ali ini yang sakit, dia menjenguk Hasan bin Ali. Kemudian, apakah kamu menjenguk aku? Ini betul-betul karena menjenguk. Kadang-kadang kita pas sekedar lewat, nengok aja deh sebentar lah gitu kan. Aku datang emang menjenguk karena engkau sakit. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang dimerahin ini adalah sabda Rasulullah SAW. Yang merah, Rasulullah bersabda, idza 'ada ar-rajul akhahul muslim, apabila seorang itu menjenguk saudaranya muslim, menjenguk sakit, masya kharafatul jannah hatta yajlis, fa idza jalasa qamaratur rahmah, dia seakan-akan jalan ke kebun surga Allah. Subhanallah, seakan-akan dia sampai dia duduk, bayangkan, dia seakan-akan di dalam surga. Kemudian dia diliputi dengan rahmat Allah. Istilahnya dia masuk dalam pelukan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi duduk bersama orang yang sakit. Jadi kita ini, kalau Anda mau dalam pelukan Allah, berjalan di surga, gimana caranya di kebun surga? Tengokin orang sakit. وَإِذَا كَانَ غُدُوُ صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَائِكَةً حَتِّهِمْ. Seandainya di pagi hari, dia keluar pagi hari untuk nengok, maka akan bersalawat kepadanya sebanyak 70,000 malaikat. Jadi 70,000 malaikat mendoakannya sampai sore. Kalau dia berangkat sore hari, maka 70,000 malaikat akan mendoakannya, beristighfar kepadanya sebanyaknya sampai pagi hari. Subhanallah. Jadi berapa ribu malaikat? 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Maksudnya bersalawat apa? Nah, di sini adalah maksudnya
Di dalam hadis, ma min rajulin ya'udu maridan mumsian illa kharja ma'ahu sab'un alf malaikat yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Tafsir hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud, kalau orang nengok orang sakit, maka dia keluar bersama, bayangkan, keluar bersama 70.000 malaikat. Yang mana malaikat-malaikat itu beristighfar sampai subuh kalau di pagi hari, sore hari. Kalau dia berangkat pagi hari, sampai sore hari dia beristighfar. Beristighfar 70.000 malaikat. Ini diriwayatkan oleh redaksinya agak berbeda di sini Abu Dawud, di sini diriwayatkan oleh sama Abu Dawud, Ibnu Majah dengan An-Nasai. Subhanallah. Bayangkan dia bersama malaikat. Subhanallah. Apakah kita ingin bersama malaikat setiap saat? Nah ini, salah satunya adalah kita datang kepada orang sakit. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menyebabkan kita lebih semangat lagi memperhatikan kepedulian. Peduli terhadap saudara kita, sama saja kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Salah satunya adalah dikirim malaikat. Sudah ketemu orang yang sakit, dia bersama Allah Subhanahu. Kalau kamu menjenguk orang yang sakit tadi, engkau akan mendapatkan aku pada sisinya Allah. Malaikat Allah Azza wa Jalla bersama kita. Ini adalah stimulasi agar kita punya kepedulian. Kadang-kala kita tidak punya peduli karena apa? Kurang ilmu. Kurang ilmu masalah seperti ini. Padahal kita berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan saudara kita. Apalagi sakit. Dan kemarin alhamdulillah kemarin sore saya nangis gitu kan, karena apa? Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, dengan perantara bapak-bapak ibu semua, Pak Eko yang tumor otak kepala ini udah dipotong bersih sekarang. Nanti saya akan kasih videonya gitu kan. Karena saya bikin video tentang terima kasih kepada jemaah-jemaah yang sudah share sebagian hartanya. Subhanallah. Nah, ini sangat amat penting sekali bagaimana kita bisa memahami kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah. Ya. Nah, kalau orang dalam sakit, kita bantu. BPJS tidak mampu, nggak cover karena ini tumor. Dia operasinya di rumah sakit Pertamina. Diambil tumor sebesar segini. Luar kepala, alhamdulillah sekarang sudah sembuh, udah sekitar sebulan, terus masih terapi, masih rawat jalan. Nah ini jangan sampai kita lupa bahwa iman kita kepada Allah nampak dalam kesolehan sosial horizontal kita. Kesolehan sosial horizontal kita itu akan menggambarkan kesolehan individual vertikal kita. Jangan sampai lupa ini. Dan Allah memberikan pahala yang Masya Allah. Kita lihat ya, supaya kita lebih jelas, ngelihat hadisnya lebih mantap. Supaya kita Allah Akbar, hadisnya seperti ini. Kita akan melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, ini kajian hadis sebagai penutup ya. Insya Allah kita akan besok akan melanjutkan kajian ini. Perhatikan bapak-bapak ibu ini. Ini tentang fa'inna qada hawaijin nas wal ihsan ilaihi min a'zamil amal bir. Ini tulisan ulama ya. Bahwasanya menutupi kebutuhan saudara-saudara kita, manusia, menutupi kebutuhan-kebutuhan manusia, itu adalah perbuatan kebajikan yang sangat agung. Faqad faddala ahlul ilm al-a'mal dzat an-naf' al-mu'tadi al-akhir al-naf' al-khas. Jadi kita ini punya ilmu kita kasih, punya harta kita kasih. Yang penting kita memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, apapun yang kita punya, kita berikan. Itulah menjadi sebuah manfaat untuk orang lain. Nah, sekarang saya akan bahas hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah al-muslim akhul muslim. Kita ini saudara. Walaupun jauh di pelosok sana, itu saudara kita. La yadlimu wa la yuslimu. Nggak boleh kita menzalimi dan menelantarkannya. Nah, nggak boleh menzalimi, menyakiti. Man kana fi hajat akhi, lihat. Man kana fi hajat akhi, perhatikan ini.
kana Allah fi hajati. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah yang memenuhi kebutuhannya. Saya ulangi lagi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Kita butuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya Anda penuhi. Maka Allah mengikat kesolehan individual vertikal kita dengan kesolehan sosial horizontal kita. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita pasti butuh ini, ya kita penuhi kebutuhan orang lain. Lihat, "Man farja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan saudaranya dari kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Hari kiamat itu kesulitan yang luar biasa, lebih dahsyat daripada kesulitan di dunia. Kegalauan, kesedihan karena barang siapa melepaskan kegelisahan seorang muslim, maka dia akan dilepaskan kegelisahannya nanti ketika hari kiamat. Dia dalam keadaan kesempitan, dia lapangkan, maka Allah akan melapangkannya. Lanjutkan, "Waman satara musliman satara yaumil qiyamah." Nah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka dia tutupi aib pada hari kiamat. Nah, sekarang banyak orang ghibah, ngomongin orang, menyebarluaskan. Hati-hati. Allah akan membalas itu semua. Lihat, berarti di sini kita harus punya peduli. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan juga dari Ahmad. Perhatikan hadisnya. "Man nafas an muslim kurbatan kurbat dunya, nafasallahu anhu kurbatan min yaumil qiyamah." Kurbatan yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan saudara mukmin dari kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitannya. Dia akan menghadapi kesulitan pada hari kiamat. Hari kiamat itu mengerikan, Bapak-bapak. Kita punya masalah besar di hari kiamat, maka kita akan dimudahkan oleh Allah kalau di dunia kita memudahkan orang lain. Melepaskan kesulitan orang lain. Melepaskan ya banyak bentuknya. Kalau dia dalam keadaan sakit, kayak kemarin Pak Eko, kita share, kita kumpulin harta kita serahkan, karena hanya mengandalkan BPJS gak mungkin. Tidak mungkin itu kan selesai. Alhamdulillah sekarang sudah. Ini karena harta dari bapak-bapak ibu-ibu semua. Nah, melepaskan dari belenggu problematika kehidupan dunia. Nah, sekarang lanjut. "Wa man yassara 'ala mu'assirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Nah, perhatikan ini. Ini tolong diwariskan ke anak-anak kita. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, barang siapa yang memudahkan siapapun yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah memudahkan dunia dan di akhirat. Maka itu kalau urusan kehidupan kita di dunia ini ingin mudah, jangan lepas kita mudahkan orang lain, mudahkan orang, nolong orang aja. Urusan kita akan ditolong oleh Allah. Ini janji Allah dan Rasul. Saya tidak bicara janji manusia. Janji manusia bisa bohong, walaupun selevel presiden sekalipun bisa bohong terus-terusan. Gitu. Ini lihat, Allah menjanjikan kalau kita memudahkan mu'sirin. Kata-kata mu'sirin, hamba Allah siapapun yang dalam keadaan susah. Hamba Allah, berarti binatang juga begitu. Oh, iya, binatang juga begitu. Subhanallah. Ada kumbang, terlengkup. Wah, dia susah karena kan kumbang. Akhirnya kita balikin lagi, akhirnya bisa berjalan lagi kan. Dia terlentang begitu kan, kakinya ke atas. Nggak bisa jalan, kita balik. Akhirnya bisa berjalan lagi. Pahala itu. Allah akan memudahkan di dunia dan akhirat. Kita naik mobil, ada orang kasih sen. Kasih rem, kasih di belok. Dia mau belok, kasih. Engkau akan dimudahkan dunia dan di akhirat. Sekarang kalau orang udah ngasih sen, mau belok, nggak dikasih. Orang mau jalan, mau nyebrang, nggak dikasih. Saya dulu. Gimana hidupnya mau dimudahkan oleh Allah? Ini dalam berlalu lintas pun kita harus punya filsafat hidup, memudahkan orang lain. Maka Allah akan memudahkan diri kita. Lanjut. Waman satur musliman satur Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Jauhi ghibah. Apalagi kita ngibahin pasangan hidup kita. Hati-hati. Allah akan membalas di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ghibah ini berbahaya sekali. Ya. Racun virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19 ini. Subhanallah. Ini penting. Nah, ini kata-kata kunci ditutup dalam hadis ini. Hadis sahih ini. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah itu selalu menolong seorang hamba
Kalau hambanya selalu menolong orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hambanya selalu menolong orang lain. Subhanallah. Oke, ini hadis yang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicerita Ibnu Umar ada yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, datang kepada Nabi. Dia nanya, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah. Golongan manusia mana yang amat sangat dicintai oleh Allah? Wa ayul a'mal ahabbu ilallah. Perbuatan apa pula yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi golongan manusia apa saja yang manusianya yang dicintai oleh Allah, dan perbuatan apa yang dicintai oleh Allah. Rasulullah menjawab, ahabban nas ilallah ta'ala anfa'um linnas. Yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini saya jadikan flyer ya. Pasti bapak-bapak ibu yang sudah di dalam grup saya, grup WA saya, pasti mendapatkan ini. Grup ya, WA info aja. Jadi orang yang paling banyak manfaatnya inilah orang yang paling dicintai oleh Allah. Wahabil a'mal, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhilu al muslim. Anda membahagiakan orang muslim, Anda bikin orang senang, itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, bikin orang senang. Walaupun dengan senyum. Gak punya harta ya dengan senyum. Anda punya harta ya bersedekah. Au takshu anhu kurbatan, au melepaskan dia dari problematika hidupnya. Au taqdi anhu dainan. Dia punya hutang, kita lunasin. Allahu Akbar. Kan susah sekarang untuk zaman sekarang ya. Au tatru anhu ju'an. Anda menghilangkan lapar berarti ngasih makan. Seakan-akan orang itu butuh kita, sebaliknya kita yang butuh dia. Kenapa? Karena dia untuk makan, untuk kehidupan dunia yang sebentar. Kita untuk kehidupan akhirat yang abadi. Wa an amshi ma'a akhi fi hajati ahabbu ila man a'taka fi hadzal masjid. Perhatikan ini. Perhatikan bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, aku jalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Aku keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan saudara kita. Itu amat sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah daripada orang beriktikaf di masjidku. Masjidku itu hanya masjid, yaitu Masjid An-Nabawi, yaitu Masjid Nabi Madinah. Kita tahu kan, syahran selama sebulan. Anda iktikaf di masjid, berangkatlah ke Madinah, umroh, sebulan iktikaf di masjid. Kata Nabi, aku cintai Anda keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan saudara Anda. Itu lebih baik daripada iktikaf dalam masjid selama sebulan. Masjidnya adalah Masjid Madinah. Ini yang di ini ada menerangkan maksudnya adalah masjid di Madinah. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka ini gaungan. Ayo ada gema sujud. Ayo kita kolaborasi. Memenuhi saudara-saudara kita. Jangan sampai kita EGP, emang gue pikirin. Jangan. Ya, ini adalah gaung dari Allah. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang ketika dia marah ditahan amarahnya, maka Allah menutup auratnya, menutup aibnya. Kalau Anda mau ditutup aibnya, tahanlah amarah. Wa man kadhama ghaidahu, sama ini. Dia menahan. Walau sa'yum dia amdahu mala qalbahu raja'a yaumil qiyamah. Barang siapa mampu menahan amarahnya ketika dia marah, maka Allah akan memberikan di dalam hatinya harapan pada hari kiamat. Subhanallah. Wa man masya ma'akhi haja. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengukuhkan kakinya pada hari kiamat ketika orang banyak tergelincir. Maksudnya apa? Ketika di sirat, ya, di jembatan banyak yang tergelincir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dihasankan oleh Albani. Ini bukan hadis lemah. Subhanallah. Baik bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, pada hari ini kita sudah mendalami hadis-hadis Rasulullah SAW, sudah membaca dan sudah saya terjemahkan. Mudah-mudahan kita terus menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Mari kita berkolaborasi ya, dengan Aksi Peduli Bangsa. Sekarang ada program untuk mengajak orang untuk sholat.
mengajak orang sholat pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyisihkan sebagian harta kita. Ini di gerakan ini kita menyiapkan buku panduan sholat, kemudian perlengkapan sholat, kemudian sembako dan seterusnya. Ini satu paket kira-kira untuk satu keluarga. Dan kita masih banyak sekali yang harus kita lakukan, dan orang-orang miskin di Indonesia banyak banget, banyak sekali. Dan insya Allah dalam waktu yang dekat saya juga akan ke daerah yang agak jauh juga, daerah Sulawesi, daerah Sulawesi sana, Sulawesi daerah pedalaman. Insya Allah saya akan ke daerah Luwu, ada namanya Mamo Salato di Bungku Selatan. Di sana ada dai juga kita, dan kristenisasi sangat kuat di sana. Jadi kalau dari Morowali kita harus jalan lagi naik mobil. Kemudian dari mobil itu kita nanti jam 2 malam nyebrang lautan lagi ke Bungkus Selatan, sampai sana pagi istirahat, baru kita akan berjalan lagi ke kecamatan apa sini. Sana ada lagi naik kuda lagi ke hutan, harus tidur dulu, istirahat dulu, baru perjalanan di gunung. Nanti ada guide-nya sana pakai penterjemah. Betapa banyak muslim di sana, mualaf di sana membutuhkan. Dan kita akan tebar. Ini kita coba dulu tahap awal di daerah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita memahami hadis, langsung kita praktekkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede, ada pertanyaan? Belum ada Pak, belum ada. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong Dede ditulis nomor HP saya 0811 940 969. Tolong sebentar saya mute ini dulu. Silakan, saya sudah buka suaranya untuk bapak-bapak ibu. Kalau mau unmute bisa langsung bertanya, di unmute langsung bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand? Ada? Baik. Kalau tidak, kita tutup, kita doa dulu, bapak-bapak ibu. Ada nomor HP saya. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah besok pagi, agak siang dikit karena saya harus ngajar dulu pagi hari di masjid. Jadi besok pagi kita akan lanjutkan kajian ini tanggal 25 September 2022. Insya Allah kita akan, dan mudah-mudahan kita akan terus ada tausiah pagi hari. Mudah-mudahan bisa rutin saya berikan kepada bapak-bapak ibu tentang kesalahan sosial. Nanti insya Allah kita akan sebar hari ini sebelum memberikan tausiah pagi hari melalui WA. Insya Allah. Baik, kita berdoa yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla, yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang sakit ini, ada ibu putri saya Kenia yang sedang dirawat rumah sakit ini, Ibu Khayat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu, selalulah mendoakan orang yang sakit, karena ini perlu buat kita semua. Pahalanya Masya Allah. Sama-sama kita doakan yang susah dimudahkan oleh Allah, yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، باسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami, dosa saudara-saudara kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami. Limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu kepada kami dan keluarga kami dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rahmat yang luas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkanlah kasih sayang Engkau, maghfirah-Mu kepada kami dan umat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang telah wafat, ampunilah segala dosa-dosanya.
Masukkanlah mereka dalam surgamu ya Allah. Lindungilah mereka dari azab api nerakamu, dari azab kubur. Bagi mereka yang sakit ya Allah, dari keluarga kami, kerabat kami, angkatlah penyakit mereka. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Allah, nas'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasyanta syafi. La shifa illa shifauka shifan la yughadir saqama. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, ya Allah, mudahkanlah. Bagi mereka dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, hamba-hamba Engkau yang Kau cintai. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang mencintai orang-orang yang mencintaimu. Tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada orang yang mencintai Engkau. Tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada kaum du'afa. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Bersihkanlah hati kami dari dosa-dosa. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang selalu mencintai kaum yang lemah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunlah segala dosa-dosa yang Engkau ketahui. Baik yang kami sadari atau yang tidak kami sadari. Betapa banyak dosa-dosa yang kami tidak sadari. Sehingga dosa-dosa itu menghalangi kami untuk khusyuk dalam salat kami. Betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan sehingga kami sulit sekali untuk mendekatkan diri kami kepada Al-Quranul Karim. Janganlah Engkau siksa kami, ya Allah, karena dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami sulit untuk membaca Al-Quran setiap saat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Jangan Engkau biarkan diri kami tanpa ampunan Engkau, ya Allah, ya Rahman. Amin. Rabbana, inna nas'aluka min khairi ma ta'alam. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, meminta kepada Engkau segala kebaikan yang Engkau ketahui. Lindungilah kami dari segala keburukan yang Engkau ketahui. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan segala dosa yang Engkau ketahui. Amin. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya mohon maaf